Kalimat pedas Repin. Hening, tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan suara. Suami istri itu masih saling tatap menunggu salah satunya untuk menjelaskan. Jawab mas, apa benar kamu sudah mengajukan perceraian kita? Apa itu artinya kita sudah bercerai? Ujar Emily dengan suara bergetar. Dia benar-benar kecewa, memang benar mereka sudah resmi bercerai. Lalu apa yang mereka lakukan semalam? Dia seperti orang yang bodoh dan merasa dipermainkan oleh Gilbert. Itu artinya semalam kita melakukan suatu kesalahan, mas. Lirih Emily mengusap air matanya. Tidak sayang, jangan menangis. Tidak, aku tidak pernah menceraikanmu. Seru Gilbert. Mendadak pria itu berjongkok di hadapan Emily. Setelah itu ia menurunkan putra mereka dan memegang tangannya dengan lembut. Aku memang mengajukan surat perpisahan kita karena saat itu Ayang memintaku untuk menikah kembali. Mas tidak bisa menikah kembali jika status Mas masih suamimu. Jika Mas menikah lagi, Mas harus meminta persetujuanmu. Maka dari itu Mas mengurusnya. Tapi Mas berubah pikiran sayang. Sebelum Mas menemukanmu, Mas tidak ingin bercerai. Percayalah, ujar Gilbert dengan suara bergetar. Jangan tanya bagaimana raut wajah Nyonya Samantha. Sudah pasti wanita tua itu tengah menatap Gilbert dengan tatapan tak percaya. Repin sedikit bingung, tiba-tiba saja sang Daddy menurunkannya dan kini dia melihat bagaimana Gilbert meminta maaf pada Emily. Daddy lagi main delama ikan terbang ya? Tanya Repin sambil menggaruk kepalanya. Dah si bocil, gerutu Danjal karena keponakannya itu merusak suasana. Danjal segera menaruh toples keripik kentangnya. Dia bergerak mendekati Repin dan menarik pelan tangan anak itu untuk menjauhi orang tuanya. Apa sih pegang-pegang? Tangan om bau tahu, ketus Repin. Dah, bonyok lo lagi punya masalah. Udah diam, sini sama om. Makan keripik sama kita nanti siaran langsung adegan ikan terbang. Bisik Danjal dan memangku keponakannya itu. Emily dan Gilbert sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Emily masih tak terima dengan penjelasan suaminya. Gilbert, jadi kamu membohongi Eyang? Kamu bilang saat itu jika kamu ingin bercerai dari wanita itu kan? Sentak Nyonya Samantha sambil berdiri dari duduknya. Gilbert memejamkan matanya sejenak, kemudian dia berdiri dan menatap sendu ke arah sang Eyang. Eyang, Gil gak mau nikah lagi. Bagi Gil nikah itu cukup sekali seumur hidup. Cukup Emily istriku. Jikapun kami bercerai, aku tidak ingin menikah lagi Eyang. Jika Eyang menuntut Cicit, sudah ada Repin. Jadi gak ada alasan bagi Eyang untuk menuntutku untuk menikah lagi, ujar Gilbert dengan tegas. Gilbert menoleh ke belakang. Dia menyuruh Emily untuk berdiri di sampingnya. Dengan erat, Gilbert menggenggam tangan Emily dengan erat. Lagi pula sebentar lagi OTW anak kedua Eyang. Jujur Gilbert membuat semua orang melotot ke arahnya kecuali Repin dan Danjal. Apa? Pekik Nyonya Samantha. Maaf Nyonya, mungkin Anda mengira kami bercerai, maka dari itu semalam kami melakukan ritual rujuk. Melihat raut wajah Nyonya Samantha membuat Emily menahan tawanya. Begitu pula dengan Hannah. Dia bahkan hampir tertawa jika Alfred tak memberinya peringatan. Emily sangat berani mas, bisik Hannah. Ya, meski awalnya dia membujuk Gilbert dengan air mata, balas Alfred. Repin turun dari pangkuan Danjal, dia berjalan mendekati Nyonya Samantha yang menatap Emily dengan penuh amarah. Cabal nenek, olang cabal pantatnya lebal, duduk dulu biar Lep ambilkan minum. Celoteh Repin. Nyonya Samantha menatap Repin dengan pandangan tak percaya. Bocah kecil itu menyuruhnya duduk dan entah kenapa dia pun menurutinya. Sebentar Lep ambil minum, seru Repin dan berlari ke arah dapur. Mereka semua memperhatikan apa yang Repin perbuat. Sampai pun saat anak itu kembali dengan membawa susu kotak dingin dari dalam kulkas. Nyah, Lep kasih susu kotaknya Lep, jangan dibuang. Hilang otaknya nanti, ini susu kotak cica satu doang. Lepaslah kasih ke nenek tuil.
ujar Repin menyerahkan susu kotak itu di hadapan Nyonya Samantha. Hana menutup mulutnya, begitu pula dengan Alfred dan Danjel. Berbeda dengan Emily dan Gilbert, mereka menunjukkan raut wajah panik. "Nggak sopan kamu ya, saya ini orang tua tahu," bentak Nyonya Samantha. Repin tak kaget ataupun takut, justru dia menggaruk pipi gembulnya dengan raut wajah bingung. "Kok ndak sopan? Tadi kan Lebda bilang buat nenek Tuil. Apanya yang ndak sopan?" tanya Repin. "Astaga Dad, dia benar-benar hampir mirip dengan Danjel kecil, cerewet dan jahil," bisik Hana pada suaminya. "Iya, malahan saat Gilbert kecil dia dingin dan kaku, tapi lihat anaknya malah pintar mencairkan suasana," bisik balik Alfred. Repin menatap Nyonya Samantha yang menatapnya datar. Dia bingung apa yang salah dari perbuatannya. "Repin nak, jangan begitu, tidak sopan, sini sama Buna," ajak Emily merasa tak enak karena Repin yang ceplas-ceplos. "Ental dulu Buna, kayaknya nenek Tuil udah ndak bisa buka cucu kotaknya, tangannya udah gemetal itu," unjuk Repin karena tangan Samantha yang memang terlihat gemetar. Tangan Samantha bergetar karena menahan amarah, tetapi Repin yang memang lugu tak tahu jika Samantha menatapnya dengan sorot mata penuh amarah. "Repin, nurut sama Buna," seru Emily. Akhirnya Repin menurut. Dia mendekati Emily dengan pandangan yang tak lepas dari Nyonya Samantha. "Kamu benar-benar gagal dalam mendidik anak, Emily. Kamu bukan ibu yang baik," marah Nyonya Samantha. "Lalu seperti apa ibu yang baik itu, Nyonya? Memaksa sesuai kehendak, menindas, menghina, atau mengusir?" Emily dapat melihat tangan Nyonya Samantha yang terkepal kuat, matanya menyeratkan amarah yang menggebu. "Eyang, Gilbert mohon, Emily satu-satunya wanita yang Gilbert cintai. Jangan ambil cinta Gilbert, Eyang," lirih Gilbert. Nyonya Samantha terdiam, dia sibuk berperang dengan pikirannya sendiri. Bagaimana ini? Jika Gilbert tetap kekal ingin bersama Emily, bagaimana bisa aku membujuknya untuk menikahi Amelia? Batin Nyonya Samantha. Emily masih kesal dengan Gilbert karena pembahasan perceraian siang tadi. Dia tidur di kamar Gilbert melainkan di kamar Repin. Emily tidur dengan posisi miring sambil memegangi botol Repin, sedangkan bocah itu sudah terlelap tidur dengan memeluk boneka keretanya. Kret, terdengar suara pintu. Emily tahu itu siapa lagi jika bukan Gilbert. Pria itu pasti ingin membujuknya. "Sayang, kok tidur di sini?" rengek Gilbert. Saat Gilbert akan menyentuh tangan Emily, wanita itu langsung menepisnya dan menatap datar suaminya. "Repin tidur, jangan berisik," ketus Emily. Gilbert merenggut sebal. Dia merebahkan tubuhnya di belakang Emily dan memeluk pinggang wanita itu posesif. "Mas, apa sih Em? Mas cuma mau peluk istri Mas doang kok," sahut Gilbert dengan tetap memeluk istrinya. Emily sudah terlanjur kesal. Dia membiarkan suaminya melakukan apa yang pria itu mau. Tapi dibiarkan begitu saja, lama-lama Gilbert melunjak. Bagaimana tidak? Pria itu kini menelusupkan kepalanya di sela leher Emily dan memberikan kecupan di sana. "Mas, ada Repin loh," seru Emily sambil berusaha menjauhkan kepalanya dari sang suami. "Abisnya kamu wangi," celutuk Gilbert dengan santai. Emily memutar bola matanya malas. Dia kembali fokus dengan botol susu yang ia pegang. Tak sadar ternyata Repin sudah menghabiskan susunya. Dia pun menariknya dengan pelan dan menaruhnya di atas nakas. "Diem Mas," kesal Emily saat suaminya mulai nakal memasukkan tangannya ke dalam piyama yang ia kenakan. "Aku kangen," rengek Gilbert. Emily mengempaskan tangan suaminya. Dia mendorongnya menjauh dengan kesal. "Sana minta sama calon istrimu," ketus Emily. "Yang?"